Sucul potongan kisah di Magelang ini menjadi dugaan utama dari motif pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Majalah Tempo di edisi terakhir 21 Agustus 2022 berhasil mengungkap cerita apa saja yang terjadi di Magelang dari rentang waktu tanggal 4 hingga 7 Juli 2022. Anda masih bersama saya Dewi Jihan di program Cakap-Cakap, dan bersama saya saat ini sudah ada Uda Riki Ferdianto, wartawan Tempo yang juga menulis ya laporan utama soal motif pembunuhan Sambo di edisi terakhir majalah Tempo. Apa kabar Uda? Kabar baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di Cakap-Cakap kali ini ya Uda ya. Udah ini ngomongin soal apa yang terjadi di Magelang ya. Tempo kan mendapatkan informasi soal detail-detail cerita apa saja yang terjadi di sana begitu. Sebetulnya mengapa kemudian akhirnya penyidik ini memeriksa sampai rentang waktu yang cukup panjang ya? Kejadiannya kan 8 Juli. Ini penyidik memeriksa hingga tanggal 4 atau 4 hari sebelum kejadian. Mengapa itu udah? Ya, saya kira ini strategi yang lazim dilakukan oleh polisi untuk mengumpulkan selengkap mungkin materi penyidikan. Saya dan teman-teman menduga peristiwa yang terjadi sebelumnya di tanggal 4 itu juga tidak lepas dari peristiwa yang terjadi sehari menjelang peristiwa penembakan Joshua ya. Karena informasi yang kita peroleh bahwa di tanggal 4 itu ada peristiwa yang cukup penting yang itu terkonfirmasi dari kesaksian beberapa tersangka ya. Jadi ada cerita peristiwa di mana ketika itu Joshua berniat untuk membantu ibu ya, yang ketika itu sedang dalam pengakuannya itu lagi nggak enak badan gitu, ibu Putri betul, tidak enak badan. Ada adegan di mana ketika itu Joshua berusaha untuk membantu ibu, mengangkat tubuh ibu, membantu untuk naik ke lantai atas gitu. Tapi kemudian kesaksiannya itu kemudian tangannya ditepis lah gitu. Dan peristiwa itu, gestur itu kemudian disaksikan oleh beberapa ajudan yang lain yang dalam kesaksian mereka menilai bahwa ada tindakan peristiwa yang mereka anggap itu tidak patut gitu ya, tidak patut gitu. Kayak kurang ajar banget gitu. Bahasanya mereka kurang lebih gitu ya. Jadi di salah satu percakapan itu muncul pengakuan dari si Kuat, kurang lebih seperti sekelumit ancaman lah gitu ya. Kalau misalnya dia melakukan lagi, kita laporin sama Bapak, kurang lebih gitulah. Peristiwa di tanggal 4 itu informasi yang kita dapat dari penyidikan. Bapak itu artinya FS. Bapak FS betul, Ferdy Sambo. Oke, baik. Nah, yang menarik udah ini Tempo juga menulis soal di tanggal 18 Agustus ya, satu hari setelah peringatan kemerdekaan itu, penyidik melakukan konfrontasi 4 tersangka ya. Iya, betul. Ada FS, kemudian RE, RR, dan KM itu didudukan bersama untuk menyampaikan kesaksiannya. Itu bagaimana situasinya saat itu, Dan? Enggak semuanya sih. Salah seorang di antara tersangka itu memang dihadirkan secara virtual ya. Barada E itu yang itu ketika itu lewat saluran Zoom atau apa saya lupa, tapi tidak hadir di situ gitu ya. Pemeriksaan konfrontir ini biasanya dilakukan oleh polisi untuk mengklarifikasi beberapa informasi yang dianggap belum berkesesuaian gitu ya. Mungkin ada cerita yang versi ini seperti apa, kemudian berdasarkan kesaksian yang lain ternyata keterangannya berbeda. Nah, itu yang kemudian biasanya mekanisme yang ditempuh dan diambil oleh polisi untuk memastikan, menyamakan kesaksian dari para tersangka gitu ya. Banyak hal yang dicoba digali oleh polisi. Tentu saja karena ini menyangkut materi pembuktian pasal 340 ya, pembunuhan berencana. Jadi peristiwa di rumah Saguling ketika rencana itu dibicarakan, disampaikan oleh Ferdy Sambo kepada beberapa ajudannya, itu juga termasuk beberapa hal yang coba didalami gitu ya.
juga cerita di Magelang dan tentu saja yang kejadian di rumah dinas di tempat kejadian perkara di rumah dinas Polri Duren 3. Saat itu bagaimana situasinya, Da? Apakah akhirnya mereka satu suara untuk menceritakan apa yang terjadi pada hari kejadian dan juga hari sebelumnya, atau masih ada perbedaan meskipun sudah dikonfrontasikan begitu? Ya, saya kira kesaksian itu hanya ingin melengkapi aja ya beberapa detail-detail peristiwa ya. Tidak ada perbedaan yang kemudian cukup cukup tajam. Karena ya dari peristiwa itu sebenarnya yang kalau menjadi catatan kami sih ya ada peristiwa di mana kesaksian beberapa tersangka itu tidak sepenuhnya terbuka ya, lebih karena mungkin strategi konfrontasinya itu yang tidak berusaha untuk mengunci Ferdy Sambo, karena informasi yang kita peroleh ada beberapa gestur ketika misalnya dua di antara tersangka ini memberikan kesaksian, dia berusaha untuk dalam tanda kutip mempengaruhi ya bahasa tubuhnya. Baik. Dilihat gitu kan. Ini secara psikologis memang bisa dipahami sebagai sebuah intimidasi gitu ya. Ya, saya kira dalam situasi seperti itu mestinya polisi berusaha untuk memberikan semacam pagar lah supaya kesaksian orang yang untuk berusaha memberikan klarifikasi ini tidak terpengaruh gitu loh. Karena dalam situasi seperti itu bisa dipahami ada relasi kuasa yang nggak bisa hilang begitu saja. Mereka ini kan ajudan gitu ya, orang-orang tangan kanannya, bawahan yang ya sehari-hari hidup karena bertugas untuk mengawal dan menjadi asistensi rumah tangganya keluarga Sambo. Gitu. Baik, apakah ini yang dimaksud dengan salah satu judul tulisan Tempo, Kedipan Bekas Komandan? Ya, salah satu. Ada sequel tulisan itu juga yang kita angkat pekan ini. Oke, baik. Nah, pertanyaan kemudian adalah mengapa si Baradae ini tidak didudukkan bersama dengan 3 tersangka lain, melainkan di ruangan lain kemudian menggunakan aplikasi seperti Zoom begitu ya, Da? Adakah alasan tertentu dari penyidik memisahkan mereka? Iya, alasan spesifik saya nggak tahu secara pasti ya. Tapi memang dalam banyak kesempatan Baradae ini dianggap sebagai saksi mahkota ya, saksi kunci yang istilah kesaksiannya dia menjadi kesaksian yang sangat bahasanya mungkin ultimate evidence gitu ya, yang memastikan peristiwa hukum di Duren 3 ataupun di Saguling ini menjadi penting dan relevan untuk mengejar pertanggungjawaban Ferdy Sambo gitu. Untuk alasan itu ya, termasuk karena dia sudah resmi menjadi justice collaborator. Iya betul. Oke, baik. Nah, di salah satu tulisan Tempo juga Nida mencatat bahwa Ibu Putri Chandrawati ini sempat mengubah kesaksian soal apa yang terjadi di rumah Magelang itu berubahnya tuh sampai 3 kali. Apa saja yang Tempo catat dengan 3 kali perubahan itu? Ya, perubahan kesaksian itu sebenarnya salah satunya dipicu karena tim khusus ini kan berhasil membuktikan bahwa skenario pembunuhan tembak menembak di rumah Duren 3 itu ternyata fiktif ya, rekayasa. Jadi kesaksian yang pertama yang dibuat oleh Ibu Putri ya nggak lama setelah tanggal 8 itu di Polres Jakarta Selatan akhirnya juga harus digali ulang kan. Jadi karena udah nggak relevan berbicara soal tembak menembak, pengakuan tentang adanya upaya pelecehan dan segala macam, dan itu kemudian penyidik mendapatkan keterangan yang berbeda ketika memanggil ibu dan menggali lagi keterangan lebih dalam. Jadi bergeserlah kemudian ceritanya itu dari mana Duren 3 ke Magelang gitu. Nah di cerita di Magelang ini yang dianggap oleh penyidik ini penting untuk memberikan
gambaran tentang apa sebenarnya motif yang terjadi sebelum peristiwa penembakan itu gitu. Termasuk Tempo juga mencatat tentang cerita di mana Sambo sempat curhat ke salah satu sahabatnya beberapa bulan lalu, kalau tidak salah 6 bulan yang lalu ya, bahwa Sambo ini menyebut hubungan di keluarganya mulai hambar dan ada dugaan dari Sambo bahwa istrinya atau Ibu PC ini melakukan perselingkuhan. Apa artinya dari tulisan tersebut? Apakah maksudnya ini ada kaitan dengan motif atau bagaimana? Hubungan kaitan secara langsung saya yakin nggak terlalu apa ya istilahnya terlalu jauh lah kalau dihubungkan dengan peristiwa itu. Tapi bahwa ada informasi itu memang kita dapat gitu ya. Tapi apakah peristiwa itu terhubung langsung dengan Magelang? Keyakinan kami sih jauh ya. Nah, informasi tentang itu sebenarnya juga ingin kita memberikan gambaran bahwa ada persoalan di rumah tangga mereka sebenarnya udah lama gitu ya, yang sudah lama muncul gitu. Dan itu memang dikonfirmasi oleh sahabat yang diajak sharing oleh Sambo itu ya? Betul ya, dikonfirmasi, cuman identitas tidak mau dibuka begitu. Yeah. Baik. Oke, nah ini kita kembali ke jauh sebelum kejadian pembunuhan di 8 Juli itu, di mana Vera ini kekasih dari Brigadir Yosua ini sempat berkomunikasi saat itu dengan Yosua, dan katanya Yosua sempat menyebut ada squad something itu, dan kemudian salah satu penyidik ditulis menduga bahwa yang dimaksud dengan squad ini adalah si Kuat. Nah, apa indikasinya mengapa akhirnya berpikirnya ke arah Kuat itu, Dan? Ya, karena itu kan komunikasi antara Vera dengan Joshua sehari sebelum itu gitu ya, sehari sebelum peristiwa di Duren 3 ya, penembakannya si Joshua. Ada informasi yang diperoleh oleh Vera yang mengatakan bahwa si Joshua ini merasa terancam gitu lah, ada seseorang yang berniat untuk menghabisinya gitu, membunuh gitu ya. Sudah sempat ada keterangan itu gitu. Nah, problemnya memang ada interpretasi yang berbeda antara tim kuasa hukumnya Joshua, Vera dengan polisi gitu kan. Apakah ini terkait dengan si Kuat Ma'ruf ini, salah seorang asisten rumah tangga yang kita peroleh juga dari kesaksian itu ada pengakuan bahwa dia sempat melontarkan ancaman itu kepada Joshua gitu. Sehari sebelum peristiwa penembakan ya, tanggal 7 Juli di Magelang gitu. Oke, baik, mengarahnya ke situ ya. Itu berbeda dengan ancaman yang diterima oleh Yosua di bulan Juni ya. Kalau tidak salah Yosua juga sempat menerima ancaman di bulan sebelumnya. Iya. Itu berbeda konteks dengan itu. Itulah kemudian ada sebutan squad lama, squad baru ya, kalau kita sempat ngikutin rangkaian informasi yang berputar ya di seputar kasus ini. Ada pengakuan dari Vera yang mengatakan bahwa ini kurang ajar nih squad lama, squad begini. Vera sempat bertanya, ini siapa bang yang dimaksud dengan squad lama atau squad baru gitu, tapi itu nggak detail juga sebenarnya Joshua. Masih perlu dikonfirmasi ulang lagi gitu ya. Oke, kita beralih ke ini nih, cerita yang juga menarik di salah satu rangkaian laputnya Tempo. Ini ada satu tulisan dengan judul Tangan Tuhan dalam Penyelidikan. Nah, itu detailnya seperti apa tuh, Dok? Kayaknya seru banget nih kalau kita ikutin ya. Iya. Dirtipidum Bareskrim Pak Andirian itu sempat menyatakan dalam salah satu sesi konferensi pers yang menyebut bahwa bukti yang mereka dapat ini adalah bukti penting, sekalipun itu levelnya adalah circumstantial evidence ya. Circumstantial evidence ini adalah bukti pendukung, tidak secara langsung memberikan petunjuk gitu. Kenapa dianggap circumstantial gitu? Karena CCTV ini adalah CCTV yang diperoleh oleh penyidik dari pos satpam yang berada nggak jauh dari rumahnya Pak Ferdi Sambo. Jadi Baik. Pak Ferdi Sambo itu kan rumahnya di Hook ya, di antara pertigaan. Di ujungnya Baik. Sini ada pos satpam. Nah, kamera ini yang kemudian
buktinya diperoleh oleh penyidik yang semula disebut-sebut sempat hilang, dan belakangan ketika ditelusuri ternyata barang itu sempat diamankan, ya, sempat diamankan oleh sejumlah orang, perwira menengah di Propam, ya, di Propam. Anak buah Pak Ferdi Sambo, ya. Anak buah Pak Ferdi Sambo yang salah seorang atau beberapa diantaranya itu juga tetangga sebenarnya, gitu. Tetangga sebenarnya. Dan barang itu ditemukan salinannya. Kenapa disebut salinan? Karena sempat dikopikan, digandakan di eksternal hard disk, salinan pertama dari CDR-nya CCTV itu disimpan di laptop, dan laptopnya sendiri kondisinya sekarang udah hancur lebur, rusak. Saat ditemukan oleh penyidik sudah rusak. Sudah rusak. Nah, laptop yang rusak ini kemudian juga jadi dasar bagi tim khusus maupun Irwasum untuk menyeret dan meminta pertanggungjawaban kepada sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah di Propam, karena mereka lah yang ditenggarai ikut melakukan pengerusakan barang bukti, obstruction of justice itu. Baik, begitu ya. Setelah ditemukan, kemudian di mana letak dari tangan Tuhan itu sih, Dak? Ketika ditemukan kan rusak. Iya. Terus salinannya, bagaimana cerita salinan ini Ya, bisa ini kan sempat ada penggeledahan lah ya, ketika ada informasi ini barangnya waktu itu kamu peroleh dari mana, diapain, apa segala macam. Jadi ketika nggak lama setelah barang itu mereka dapat, sempat nonton barang itu, nobar tuh nobar dulu ya. Terus ada komunikasi di antara 3 perwira itu yang mengontak seorang jenderal bintang 1 di Propam juga, yang ketika itu posisinya sedang di Jambi gitu. Untuk apa ada mengontak? Memberikan informasi, keterangan bahwa mereka baru saja mendapatkan CCTV gitu. Nah, si jenderal ini kemudian memerintahkan pengerusakan. Itulah kemudian kenapa si jenderal ini juga harus terseret dalam kasus obstruction gitu. Nah, yang kenapa disebut tangan Tuhan, lebih karena semula penyidik ini sedikit agak desperate gitu ya, agak patah arang. Kenapa? Karena barangnya ini udah hancur gitu. Gimana mau merekonstruksi materi pembuktian kalau ternyata harddisknya udah dibelah 2, dipukul itu pakai itu, udah berkeping-keping lah. Meskipun secara metode digital forensik mungkin masih bisa dilakukan upaya untuk memulihkan, tapi sulit lah gitu. Nah, dilala di saat proses penyitaan barang bukti itu ada salah seorang penghuni rumah yang kemudian menyerahkan ini salah satu barang juga yang ini. Apa nih ini, ketika dipelajari isinya ternyata itu gitu. Ya itulah kemudian yang kenapa ada gium ya, namanya kejahatan tuh nggak ada yang sempurna. Selalu ada celah di mana petunjuk untuk membongkar sebuah peristiwa kejahatan itu selalu ada gitu. Itu dari salah satu anggota yang ada di rumah itu tersebut, betul. Ya. Kemudian apakah kita bisa mengetahui alasan mengapa harus ada salinannya? Kalau dari yang utama itu sampai harus dirusak, kenapa harus ada salinannya itu, Dak? Sampai akhirnya kemudian ketahuan nih sama dari tim sus. Ya, alasan pastinya juga kita nggak paham ya. Yang kenapa kemudian mereka harus menggandakan gitu ya. Dalam logika sederhananya, kalau memang itu sebuah barang bukti yang dianggap penting untuk menjadi petunjuk yang bisa dipakai untuk merekonstruksi kejadian di rumah dinasti Duren 3 itu, sangat mungkin itu upaya dari mereka untuk setidaknya mendapatkan informasi, supaya bukti itu bisa mereka dapat dan tidak disalahgunakan oleh yang lain gitu. Baik. Oke, kita sekarang beralih ke soal kronologi dari pistol terjatuh nih, Dak. Di majalah Tempo edisi sebelumnya kan diceritakan bahwa ada CCTV yang mendapati saat Sambo menjatuhkan, bukan dengan sengaja ya,
pistolnya terjatuh kemudian diambil oleh Ferdy Sambo begitu. Tapi di laporan yang sekarang ada juga salah satu tokoh tambahan nih, si Prayogi. Nah itu sebetulnya detailnya seperti apa sih, Da? Ada Prayogi, ada Ferdy Sambo, kemudian pistol terjatuh. Ya, jadi itu salah satu sequel yang juga ditemukan dari rekaman CCTV itu tadi, ya. Rekaman CCTV tadi memperlihatkan peristiwa ketika Sambo baru saja datang dari rumah Saguling di rumah Duren 3 gitu kan. Ketika itu pistol yang dia bawa itu jatuh. Oh, diletakkan di jatuh dan si Prayogi ini berusaha untuk menolong gitu ya. Prayogi adalah salah seorang ajudan juga gitu ya. Dan ketika ingin diambil ini dilarang oleh Sambo. Ya, dilarang, akhirnya Sambo sendiri yang ngambil. Dan ketika itu kondisinya memang Sambo sudah menggunakan sarung tangan. Nah, petunjuk itu sebenarnya yang ingin memberikan gambaran bahwa rencana pembunuhan itu sudah ada. Jadi, ini kan sarung tangan yang memang dipakai oleh Sambo untuk menghilangkan jejak gitu ya. Jejak bahwa dia terlibat dalam peristiwa penembakan itu. Oke, jadi sempat terjatuh, sempat akan diambilkan oleh ajudannya tapi dia menolak. Alasannya? Ya itu dia. Kita menduga itu supaya tidak ada jejak orang lain di pistol itu gitu ya. Oke, baik. Kita beralih lagi soal kejadian di 8 Juli itu ya, Dak ya. Jadi CCTV menangkap ketika Ibu Putri datang dari Saguling ke rumah dinas, kemudian ada selang waktu tertentu Ibu Putri keluar lagi itu menggunakan mobilnya, tapi pakaian yang dikenakan pada saat datang dan pada saat meninggalkan rumah itu berbeda. Tempo menulis itu. Betul. Ada dugaan apa dengan adanya pergantian pakaian ini? Ya, dugaannya itu bagian dari skenario yang dibangun ya di awal ya. Versi cerita awal kan dijelaskan bahwa ibu ini adalah korban pelecehan. Jadi ada peristiwa tembak-menembak yang dipicu karena si Richard mendengar teriakan ibu di dalam rumah, yang ketika dia turun dari lantai 2 melihat ada Joshua gitu kan. Dan lalu terjadilah tembak-menembak. Itu kan cerita di awal yang kita dapat ya, yang kemudian diperoleh informasi bahwa kenapa ibu berteriak itu karena ibu mengaku dilecehkan oleh Joshua. Saya duga itu bagian dari skenario itu, dugaan kita. Bagian dari skenario dengan mengganti baju ketika datang dengan saat keluar ya. Oke, baik. Nah, dari sekian banyak kesaksian, termasuk kesaksian terbaru ketika pada saat konfrontasi itu gitu ya, dan apa yang terjadi di Magelang begitu. Kemudian pengacara keluarga Brigadir Yosua, Bapak Kamarudin ini menyatakan atau tidak percaya dengan cerita yang atau kesaksian yang disampaikan oleh para tersangka ini. Kenapa tidak percaya dan apa keyakinan dari Kamarudin tentang sebetulnya yang terjadi pada saat itu? Ya, saya yakin ini juga bukan tanpa dasar juga ya kalau kemudian tim pengacara maupun pihak keluarga menyaksikan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Putri. Bahkan di berkas pemeriksaan terakhir yang tetap berkukuh menyebut bahwa yang terjadi di Magelang itu adalah pelecehan. Karena pertama mereka tidak mendapatkan petunjuk itu ya, tidak ada indikasi ataupun keterangan yang bisa mendukung adanya peristiwa itu gitu. Ini kan peristiwa yang sangat intim ya, terjadi dalam kamar, hanya diketahui oleh Ibu Putri dengan Joshua, sementara Joshua adalah saksi korban yang udah meninggal gitu ya. Untuk mendapatkan keterangan pembanding itu agak sulit juga gitu. Jadi kalau mau menyebut ada peristiwa di dalam kamar yang disebut-sebut oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD itu peristiwa yang hanya layak didengar oleh orang dewasa, ya basisnya itu kan keterangan Ibu Putri aja gitu. Oke, baik. Dan ada keyakinan dari Kamarudin juga soal ya kalau memang terjadi sesuatu, kenapa komunikasinya tetap baik ya? Kalau tidak salah Ibu Putri sempat chat adiknya Brigadir Yosua. Betul. Jadi sehari apa 2 hari sebelum peristiwa penembakan itu, ya, ketika masih di Magelang,
Ibu Putri itu sempat mengirim foto. Jadi si Joshua tuh lagi menyetrika baju anaknya si Ibu gitu kan. Difoto gitu, difoto, dan foto itu kemudian dikirim kepada adik kandung Joshua yang juga personil polisi di Mabes Yanma, di Satuan Yanma Mabes Polri gitu. Komunikasi ketika itu memang gesturnya itu menyampaikan suasana pembicaraan yang sangat hangat lah gitu. Lihat nih abang kamu nih rajin, nah gitu lah, sampai bingung mau ngasih gaji berapa gitu lah. Oh baik, itu isi chatnya ya, baik. Itu yang membuat Komarudin tak percaya dengan kesaksian para saksi terakhir itu ya. Oke baik, Nada, kami mendapatkan informasi dan juga pemirsa, hari ini kami melakukan tapping cakap-cakap pada hari Senin 22 Agustus, tepatnya sekitar pukul 11 siang, dan di mana tadi pagi kami juga mendapat informasi bahwa hari ini atau siang atau sore bahwa dari tim sus Mabes Polri akan melakukan rilis tentang hasil dari otopsi kedua terhadap jenazah Brigadir Joshua. Kembali ke catatan Tempo ya, apakah Tempo punya info awal terkait otopsi kedua yang dilakukan kepada jenazah Brigadir J ini? Udah. Ya, kalau hasil resminya kita belum dapat ya, tapi di tengah proses-proses pemeriksaan itu, tim dari Tempo juga sempat berkomunikasi dengan ketua tim, Dokter Ade ya, ketika itu, yang intinya kita ingin mendapatkan penjelasan seputar proses pemeriksaan ekshumasi. Ketika itu sebenarnya sudah muncul semacam penilaian awal yang menganggap bahwa hasil akhirnya ini mungkin agak menyulitkan buat tim dokter. Kenapa? Karena ini adalah peristiwa pertama kali dalam sejarah forensik di Indonesia ketika seorang mayat ya yang sudah diotopsi ulang, itu baru sekali gitu. Kenapa menyulitkan? Karena ketika seseorang itu ketika tubuh seseorang itu sudah diotopsi, organ-organ tubuh di dalam ini kan udah berantakan. Posisinya udah nggak, ya boleh jadi ditaruh lagi tapi nggak sesuai dengan posisi semula gitu. Nah, hal-hal seperti itu boleh jadi akan menyulitkan tim dokter untuk memberikan penilaian ya terhadap kondisi tubuhnya, karena itu menjadi penting ketika seorang dokter itu ingin mempelajari soal alur senjata, tentang ya banyak hal lah sebenarnya yang bisa didapat gitu. Oke, Tempo sempat mewawancarai dokter yang kemudian melakukan otopsi tersebut. Apa komitmennya terhadap pemeriksaan ini? Karena kan kita tentu tahu bahwa baik dari keluarga maupun seluruh rakyat Indonesia menantikan informasi penting ini. Ya. Kalau klaim tim dokter ya bahwa mereka itu sampai dengan saat ketika proses otopsi itu dilakukan tidak ada sekalipun komunikasi antara mereka dengan polisi yang meminta mereka untuk melakukan tindakan dalam tanda kutip melakukan upaya untuk mengintervensi lah. Itu klaim yang disampaikan oleh mereka, dan tim dokter juga ketika itu memberikan semacam komitmen bahwa mereka akan bekerja secara profesional, menjawab apapun apa yang menjadi permintaan dan ekspektasi yang akan digunakan dalam penyidikan kasus pembunuhan Joshua ini. Baik, kita sambil nantikan nanti sore seperti apa hasil dari otopsi keduanya. Terima kasih banyak udah Ricky Ferdianto sudah bergabung di Cakap-Cakap, informasinya menarik sekali. Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi detailnya, silakan Anda baca di majalah.tempo.co atau dapatkan majalah cetaknya. Akhir kata saya, Dea Yujian dan seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Kita bertemu lagi di Cakap-Cakap edisi selanjutnya. Sampai jumpa.